Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahilladzi jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, senantiasa kita bermunajat kepada Allah. Yang selalu kita inginkan adalah nikmat-nikmat daripadanya, baik dalam kehidupan di dunia saat kita menjelang sakaratul maut, juga kita mengharapkan nikmat Allah saat kita berada di alam yang kelima, yaitu alam barzakh. Demikian juga nikmat yang paling utama saat kita yakhruju min kuburihum yaumal qiyamah, yaitu dikeluarkan kita nanti dari kubur kita masing-masing di hari kiamat. Maka dengan itu marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik itu yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat batiniah. Maka oleh karena itu Allah juga tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang selalu bersyukur atas nikmatnya, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang pandai mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah nikmatku atasnya. Tetapi ingat, kata Allah, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi apabila kufur atas nikmat yang telah aku berikan, maka tunggulah azabku yang maha pedih. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan keharibaan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa beliau merindukan dan mencintai umatnya sampai pengakuan beliau nanti di hari kiamat. Ummati ummati ana laha, di mana Rasulullah menyatakan saat kita nanti berkumpul di hari kiamat, kita saat itu dalam keadaan sibuk mencari perlindungan. Maka Rasulullah melihat keadaan hamba-hamba Allah umatnya dengan penuh kasih sayang dan cinta. Beliau menyatakan diri, ummati ummati ana laha, umatku umatku inilah aku. Inilah Rasulullah yang selalu merindukan kita sebagai hamba Allah dan umatnya. Maka dengan memperbanyak selawat, sebagaimana dalam tanbih dinyatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada para nabi. Maka diserukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Diajak, diseru oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah kamu kepada Nabi. Ini adalah merupakan pernyataan Allah dalam Al-Quran. Maka kita hari ini mengambil mau'izah, satu pelajaran di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-55, ayat 56, di mana Allah menyatakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, hai manusia,
Yang pertama sekali ditegur oleh Allah, hai manusia, qad ja'atkum. Ini tidak ada pilih bulu kalau sudah manusia. Apakah dia di luar orang Islam? Tetapi Allah menyatakan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun. Ini adalah mau'izah, pelajaran, yaitu Al-Quran. Mir rabbikum, yang datangnya dari Allah, dari Tuhanmu. Wa syifa'ur, ini adalah obat. Lima fis sudur, bagi orang-orang yang berobat tentang hatinya. Al-Quran adalah obat hati. Lalu Allah mengakhiri daripada ayat ini, wa hudaw wa rahmatul lil muhsinin. Dan Al-Quran ini menjadi hidayah, petunjuk. Kemudian setelah ada hidayah dari Allah, wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat, yaitu kasih sayangnya. Bagi siapa? Bagi orang yang telah mengikuti Al-Quran, sudah pasti dia akan beriman. Yaitu panggilan daripada akhir daripada ayat ucapan manusia menjadi orang yang beriman. Nilai keimanan inilah yang hari ini kita introspeksi pada diri kita sendiri. Uranya mandum-mandum ketanya harus sadar, karena iman itu tidak berbentuk. Sekiranya iman dan dosa itu terbentuk, sungguh manusia hilang semangat hidupnya. Betul terkedih kepedih dosa oleh Allah. Tidak ada orang nak apa kampung tijitnya dosa. Draw UBU, semangat hidup hilang. Sekiranya Allah menampakkan pahala yang kita raih, sungguh lahirlah sifat yang namanya kebanggaan ataupun kesombongan pada diri kita. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, saat malaikat Israfil menuju kepada Lauhul Mahfuz, malaikat Jibril mengakui yang tertulis di aras itu tidak ada satupun manusia yang selamat. Tidak ada satupun di antaranya hamba-hamba Allah yang selamat daripada nerakanya. Maka saat itu malaikat Israfil bertemulah dengan seluruh para malaikat dan disampaikan kabar gembira, hai sahabat-sahabatku, sungguh Allah telah menulis di Lauhul Mahfuz tidak ada yang selamat dari nerakanya. Maka saat itu sepakatlah seluruh malaikat, kalau begitu kita mohon kepada Allah supaya kita berada dalam lindungannya dan juga rahmatnya. Lalu bersahutlah di antara seluruh para malaikat, kita tidak ada apa-apanya. Berarti malaikat sadar diri, doa kita belum tentu dikabulkan. Hanya satu yang bisa dikabulkan doa oleh Allah. Maka oleh karena itu kita mohon pertolongan kepadanya, yaitu Azazil. Datanglah seluruh malaikat kepada Azazil, hai Azazil, kami mohon karena engkau tidak pernah ditolak doa oleh Allah, hari ini mohonlah perlindungan Allah kepada kami dari azabnya. Siapa Azazil itu? Adalah orang yang pernah mengajari malaikat. Berapa lama? 700 tahun. Azazil gepuruna malaikat 7 tahun. Maaf, 700.000 tahun. Nyan banjik ku guru malaikat. Itanya 15 antara Maghrib dengan Indonesia hana ikut. Yang lagi urang pui mengatiji. Tapi malaikat gebut Pak Azazil 700.000 tahun. Seluruh malaikat dari lapisan langit yang pertama sampai ke 7. Tetapi ingat, saat Azazil ini diterima doanya,
lahirlah sifat kebanggaan, yaitu kesombongan. Pak sombong dari Azazil ini saat Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ini dasarnya. Saat Allah berfirman, manakala kami berfirman, wa idh qulna lil malaikah, pada seluruh para malaikat untuk sujud bagi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud karena perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Inilah Azazil yang jadi iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dengan sebab tidak mau sujud, merasa diri lebih ilmunya. Inilah sering terjadi sifat iblis pada kita. Orangnya mandum-mandum dulu. Ada pemimpin pihak dia minta kritik. Kenapa? Karena tidak ada ilmu dalam hukum ilmu bagi mereka tentang tasawuf. Tidak mengenal diri mereka itu tentang tauhid. Apalagi membicarakan hanya secara syar'i, tetapi mereka itu tidak mau merendahkan diri. Tapi kalau kita lihat kembali kepada dasar Imam Syafi'i rahimahullah, saat mendapat satu ilmu, beliau langsung menangis. Apa ucapan beliau? Sungguh aku masih bodoh. Semakin aku mendapat ilmu, aku sadar diri aku masih bodoh. Mutamah ilmu Imam Syafi'i enggak perlu mentambah. Kan lagi kita nyon. Baru dengar turah apa kahana betul ibadahku. Ini yang tidak sedap. Yang baru turah apa kanjut pun i'rab. Hanya tingkat-tingkat umum 50 baru ilmu tajwid, hana dasar. Tapi tingkat turah apa mungkin kata orang jengkai kau. Inilah yang tidak sedap. Azazil 7 ribatun. Dipuruna malaikat, tapi begitu malaikat berguru kepada Azazil, tapi saat Allah berkehendak lain dengan sebab satu kesombongan. Yang kejut ditanya hanya sombong, tidak boleh sombong, karena itu pakaiannya Allah. Kapan Allah menyatakan diri? Wa idh aqada rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Manakala aku hendak mengambil perjanjian kepada anak keturunan Adam, min zuhurihim, dan keturunan-keturunannya, wa asyhadahum, aku mengambil persaksian di antara mereka. Baru Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidina, semua kita mengaku saat itu. Bala, benar, syahidina, kami bersaksi. Apa yang kita saksikan saat itu? Anta Rabbi, engkau adalah Tuhan kami. Ini kita sudah, Allah wajar mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita sudah buat pengakuan. Bala syahidina. Untuk apa Allah mengambil kesaksian saat kita baru diciptakan? Yang umur kita sama dengan Nabiullah Adam alaihissalam, dan kita berada di alam zar saat itu seperti debu di kaca. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, supaya nanti di hari kiamat saat dihisab kamu tidak mengatakan aku lengah saat itu. Ini sidang jamaah. Kita setelah mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka dengan sebab itu Allah juga wajar mengatakan, sampai di hadapan Nabiullah Musa Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku.
Kenapa hari ini kita enggan menyembah Allah? Menyata pupo bibit dalam makna tauhid. Secara hadis Rasulullah puga ma bainal muslim wal kufri tarkus salah. Beda orang kafir dengan orang muslim umat long, yaitu soal meninggalkan sholat. Karena apa kan? Teman mendum naureng ketembayang deku pakan juga jauh sekali dari Allah. Karena kita sering sekali meninggalkan doa iftidah. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sekiranya manusia melihat dan dinampakkan oleh Allah beratnya fadilah doa iftitah itu melebihi keunggulan dunia dan seisinya. Rayut fadilah kun doa iftitahnya lebih mulia dan lebih hebat daripada dunia dan isinya. Tapi karena kita nyona pengakuan malaikat Jibril, pengakuan Allah di hadapan malaikat Jibril, pajan watefun menciptakan malaikat Jibril. Lama khalaqallah Jibril alaihissalam ala ahsani surah. Manakala Allah menciptakan seorang malaikat Jibril ala ahsani surah, di atas segala bentuk keelokannya. Hana malaikat yang paling laga kecuali malaikat Jibril. Nazara ila nafsihi, saat diciptakan karena anggun sekali, elok sekali malaikat Jibril. Nazara ala nafsihi, saat itu bercermin diri malaikat Jibril. Karena anggun sekali di cermin surga dia nampak. Terucaplah oleh malaikat Jibril, ya Rabbi, hal khalaqtani ahsani suratim minni. Hai Tuhan, adakah engkau ciptakan hambamu seindah aku? Faqala ta'ala, Allah menjawab, la, tidak ada. Faqama Jibril alaihissalam sallu raka'ataini syukran lillahi ta'ala. Maka saat itu berdirilah malaikat Jibril salat 2 rakaat tanda syukur kepada Allah. Fi kulli raka'atin isrina alfisana. Lamanya 1 rakaat salat malaikat Jibril yaitu 20.000 tahun. Tabah rakaat 20.000 tahun. Cuma karena sembahyang syukur ke Allah buno 2 rakaat sama dengan 40.000 tahun. Falamma fadhara minas shalah, manakala telah selesai Jibril dari salatnya, faqala ta'ala, nekeun Allah, ya Jibril, a'battani haqqa ibadati. Hai Jibril, ini betul-betul ibadah yang sejati. La ya'budu ahadun mislu ibadatika. Tidak ada seorang pun di antara hambaku yang mampu beribadah seperti ibadah engkau. Lakin yaji'u fi akhir zaman. Tapi ingatlah olehmu hai Jibril, besok di akhir zaman, Nabiun Karim, seorang Nabi yang agung. Wa habibun, dia adalah kekasihku. Wa yuqalu lahu Muhammad, kau sebut dianya Muhammad. Walahu ummatu, Muhammad itu punya umat. Za'ifun, lemah, muznibatun, banyak bikin dosa. Hanabu ila umat Muhammad. Lihat mau dosa kejajaran. Tapi Allah apa melanjutkan dari hadis qudsi ini? Sallu raka'ataini ma'as-sahwi uhibbu ilayya min salatika ya Jibril. Salat umat Muhammad nanti di akhir zaman yang 2 rakaat sebentar saja. Uhibbu ilayya min salatika ya Jibril. Lebih aku cintai salat umat Muhammad dibandingkan salat engkau wahai Jibril. Allahu Akbar. Begitu cintanya Allah kepada kita umat Muhammad. Nah, rencana orang kita nyonok tamang umat lainnya air begitu. Nyanduk kemudahan Allah. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, sebuah renungan bagi kita. Salat ini bukan sebuah jaminan bagi surga. Bukan jaminan. Tetapi membuktikan rasa syukur karena malaikat Jibril mengatakan Allah menyatakan syukran lillahi ta'ala, karena keanggunan diciptakan. Salat malaikat Jibril itu karena mensyukuri nikmat Allah. Urang nak sembahyang tanda ada membuktikan syukur kepada Allah. Kan ngam doa surga, wahai doa surga. Beang ngam doa surga mengetubuh nafas nanti. Itu udara yang kita hisap ini hari menurut ilmu kedokteran
sebanyak jumlah para nabi dan rasul 124.000 kali. Urang alamin itu pulangna yang tetaan lebih lengkap. Sekiranya Allah mengatakan kepada Mikail, ya Mikail, cuti kamu 1 minggu. Ti minggu you cuti malaikat Mikail, payah do tabung bau tahal famili dulu. Raja ayat darat lagi lagi dulu. Tabung udara. Bukankah itu nikmat Allah? Maka oleh karena itu sidang jamaah, solat inilah sebagai implementasi daripada rasa syukur kepada Allah. Kalau sudah kita melaksanakan apa yang dikatakan dalam surat Yunus tadi ayat 55, sungguh barulah kita melaksanakan yang lainnya. Kalau solat sudah benar, insya Allah lain juga benar. Tapi belum lewat luluh mayang le. Solat kita banyak yang tidak lulus. Maka Allah memberikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah mengatakan beruntunglah orang-orang yang beriman yang dianya salat dengan khusyuknya. Teman khusyuk kita nyopi pada pegak perbandingan tidak seberapa. Khusyuk kita nyodengku bunga-bunga gada kunci menanda temayang dulu metempat itu nyamban tinggal khusyuk. Maka oleh karena itu, namun kita usahakan menurut ucapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk menjadi khusyuk bagi kamu. Apa yang kamu baca, kamu mengerti daripada tujuannya. Yang kita kena Fatihah ni pupuk rayu fadilah, maka menjadi umul Quran. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bil istiqamati alal iman, itu adalah pondasi dengan engkau kuatkan iman bagi kami. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepadanya. Siapa mereka yang diberikan nikmat oleh Allah? Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin, dari golongan para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang benar, dan orang-orang yang saleh. Yang makna ji cuma menyokun ke ala kadarkan kakahan ada dukung. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau itu apa tujuan daripada minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin? Ila tariqil jinan, yaitu menuju kepada surga ya Allah. Ini berkahnya daripada umul Quran. Maka sidang jamaah yang berbahagia, jika ada majelis ta'lim, jadikanlah semangat dalam hidupmu sebagai ruhut tarbiyah, semangat menuntut ilmu. Jangan merasa diri sudah berlebih, sudah lebih, dan jangan merasa diri sudah lebih hebat dari orang lain. Tingkat Imam Syafi'i saja menangis, apalagi Imam Hanafi pernah menangis saat dia dipuji. Takut dia tidak rendah di hadapan Allah. Kita nyomnya hanam temung pujian bago. Iya nada baik. Nyan nada yang tibang kudu bahlum no. Nyamba mere. Nyan iya priri. Cimnya baik hanap paham no. Nyam kaba yugero bagi. Nyamban sifat manusia. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, sebagai renungan bagi kita, hudaw wa rahmatul lil mu'minin, Allah memberikan hidayah, yaitu petunjuk. Maka oleh karena itu berat dan mahalnya hidayah Allah ini. Yang paling dekat kita berikan contoh, Rasulullah mendoakan 2 orang, yaitu Abu Lahab dan Umar bin Khattab. Semoga di antara mereka salah satunya menjadi sahabatku ya Allah. Bak bineh kak bahtit Abu Lahab, hamu temung hidayah. Pulang tenyo yang bak bineh udang kabe. Tapi Umar bin Khattab yang pernah menyembah berhala dan buat berhala dari kurma, saat beliau menjadi orang Islam, lonyot saat Fatimah menampakkan surat Taha, yaitu sebagai lembaran ataupun suhuf dalam bungkusan baju daripada Fatimah adik kandungnya. Apa itu? Ini suhuf. Apa itu suhuf? Ayat-ayat Al-Quran. Mari aku baca. Tidak boleh, kamu belum mandi. Maka mandilah Umar bin Khattab. Setelah itu dinampakkan, saat itu sumbul yang suhufnya itu, yaitu surat Taha.
Dengan surat Taha itu membuat pengakuan oleh Umar bin Khattab, ini bukan ciptaan manusia dan tidak ada urusan dengan Muhammad, ini benar-benar dari Allah. Maka oleh karena itu, saat hidayah datang dengan surat Taha, Umar bin Khattab masuk Islam. Itanyo macam turadu. Nyayat kemaya kurti biaya meja ladru delarmo hanenta pintaku. Yang kembali kepada kita sendiri. Maka saat Umar bin Khattab beribadah kepada Allah, dia merenungkan dalam sesuatu amal ibadahnya. Lalu dia tersenyum. Lalu dia tidak pernah sedikit yang ketawa. Saat itu ditanya, wahai Amirul Mukminin, aku menyaksikan engkau menangis, lalu kamu ketawa. Apa itu sebenarnya? Bagaimana tidak sahabatku? Saat aku belum Islam, aku pernah menyembah berhala yang aku buat sendiri dari kurma. Capek aku nyembah dia, lapar pun datang. Aku makan Tuhan itu. Lalu kenapa engkau menangis? Saat aku harus mengikuti hukum-hukum undang-undang orang jahiliyah. Aku pernah membunuh putri tersayangku. Karena aku tidak mampu menanggung aib. Inilah yang aku tangisi. Maka oleh karena itu, Rasulullah sampailah berita ini, lalu diajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratin min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau kita sudah berbuat dosa besar, sebelum mengucap salam, setelah innaka hamidum majid, belajarlah ini, ucapkanlah ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang besar. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa ini, menghapuskan ini kecuali Engkau. Faghfirli, maafin, ampunilah aku. Warhamni, kasih sayanglah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka oleh karena itu sidang jamaah, semuanya kita harapkan kita di dunia ini saat hidup mendapat rahmat dari Allah. Karena Allah mengaku dalam hadis qudsi, "Wa man nazara 'alaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abada." Siapapun yang aku pandang dengan pandangan rahmatku, sungguh orang itu tidak akan aku adab selama-lamanya. Kiranya inilah yang dapat Ustaz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita memasuki rukun 2 khutbah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal islami wal iman rabbil alamin rabbana bi ni'matihil wan arrahmanir rahim bi'ibadihi fi quburi birruhi warrayhan maliki yaumiddin yahkumu 'alal 'ibadi bil 'adli wal ihsan iyyaka na'budu wa naqsuka bi ibadati fi kulli waqtin wa awan wa iyyaka nasta'in 'alal a'da'i wan nafsi wasyaitan ihdinas siratal mustaqim bil istiqamati 'alal iman siratal ladzina an'amta 'alaihim min ahlil hidayati ila tariqil jinan ghairil maghdubi 'alaihim الضالين أهل الكفر والطغيان آمين إجابة للدعاء وشكرا للمليك الديان اللهم صل على سيدنا محمد سيد الوعد العالم وعلى آله وأصحابه ذوي الكرم والفضل والكرام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني فيه آية وذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي
جعل التقوى لباس الصالحين فتزودوا بطاعته وقاموا على أقدامهم منتظرين سعة خصهم بعباده وأسمعهم لذيذ خطابه ووفقهم للمحافظة على الجمعة والجماعة اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى أحسن وضعه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة